sektor-sektor yang dianggap seperti old economy ya, retail, kemudian otomotif, konstruksi, itu mengalami underperformance beberapa bulan belakangan ini. Itu karena korelasi yang tinggi antara bisnis di sektor-sektor ini dengan PPKM. Jadi adanya lockdown, adanya PPKM membuat sektor-sektor ini kinerjanya kurang baik. Nah, kami melihat beberapa saham di sektor ini sebetulnya menawarkan fundamental yang cukup baik dan juga harganya sudah turun. Tinggal masalah waktu, maka investor akan kembali melirik saham-saham ini. Jadi pemicunya adalah kalau misalnya situasi pandemi sudah membaik, kemudian pelonggaran PPKM terjadi, maka aktivitas ekonomi akan bergulir lagi dan masyarakat akan kembali ke mall lagi dan lebih banyak membelanjakan uangnya untuk konsumsi karena sebetulnya dana masyarakat itu masih ada. Jadi memang saham-saham ini ada beberapa yang fundamentalnya sangat baik dan harganya juga sudah murah. Nanti kalau pelonggaran PPKM sudah terjadi, aktivitas ekonomi kembali bergulir dengan baik, maka tinggal masalah waktu saham-saham ini mungkin akan kembali menunjukkan kinerja yang lebih baik. Begitu, Mas. Katarina, kalau saya pernah melihat saham-saham pilihan Manulife Asset Management tentunya di website begitu ada beberapa emiten-emiten yang bisa dikatakan juga emiten-emiten yang berbasis teknologi. Termasuk kalau saya tidak salah, koreksi saya kalau salah atau keterlewat begitu ada DMMX, MLPL dan beberapa saham-saham lainnya. Seperti apa sih sebenarnya arah investasi Manulife ini? Apakah memang sudah mulai membidik saham-saham yang memiliki future atau masa depan ke era sektor teknologi atau mungkin digital? Seperti apa? Kami memang memiliki beberapa saham teknologi, digital ekonomi yang karakteristiknya kami lihat harus memenuhi kriteria ada 3 ya sebetulnya. Satu, saham-saham ini harus memiliki konsep bisnis yang kuat, kemudian ada captive ekosistemnya yang juga baik, dan didukung oleh tim manajemen serta pemegang saham strategis yang solid. Nah, pemegang saham strategisnya ini harus bisa memberikan advice, kemudian bisa mengembangkan ekosistem, dan juga bantuan dari segi networking yang baik. Nah, kami sangat selektif memilih saham-saham di berbagai sektor, juga termasuk di sektor new economy ini. Jadi, kami memandang sangat penting untuk bisa memilih dengan tepat saham-saham yang memang memiliki prospek bisnis dan pertumbuhan yang konkret. Jadi ada proses investasi internal Manulife yang harus dilalui. Proses investasi ini sudah terbukti selama bertahun-tahun kami lakukan dan harus memang saham-saham yang dipilih itu harus masuk ke investment universe kami. Dan ini harus memenuhi 4 pilar. Misalnya ada growth, cash flow, management, dan valuation. Kita singkat dengan GCMV. Jadi pertumbuhannya harus bagus, ada arus kas yang sehat, manajemennya mumpuni, dan valuation-nya harus masuk akal valuasinya. Jadi kita tidak hanya ikut-ikutan hype karena memang sedang hot misalnya ya saham-saham di sektor new economy ini. Tapi kami sudah berinvestasi di saham-saham new economy ini sejak lama, lebih dari 2-3 tahun, dan kami sangat selektif. Dan juga karena kami mengelola reksadana, maka kami melakukan diversifikasi. Jadi bukan hanya misalnya karena sahamnya lagi hot, kita semuanya ditaruh atau sebagian besar ditaruh di new economy saja, tetapi harus ada diversifikasi. Dan diversifikasi ini tentunya akan menurunkan risiko portofolio di dalam reksadana kami secara keseluruhan. Jadi tangkap potensinya, tapi valuasi juga harus masuk akal. Tapi pada saat yang sama kita juga harus mengikuti proses investasi yang benar dan juga harus melakukan diversifikasi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.